Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Emilubna dengan NIM G0024202 dari kelompok 16 atau B6. Sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan kedua, yaitu soalnya seorang merasa lemas pada tangan tepatnya di digiti 1 sampai 3 tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Soal yang pertama adalah jelaskan inervasi pada muskulus di regio anterbrachii dan manus. Yang kedua, jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinesiologinya atau beserta gerakan yang dihasilkannya. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang regio brachium di bagian ventral atau fleksi manus. Di bagian ventralnya itu terdapat musculus prenator teres. Yang kedua ada musculus flexor carpi radialis. Ini. Terus ada musculus palmaris longus, ada flexor digitorum superficialis. Lalu bagian itu musculus tersebut dia dapat di origo epicondylus medialis humeri, dan inervasinya itu ada di nervus medianus kecuali musculus flexor carpi ulnaris, dia itu ada di nervus ulnaris. Selanjutnya itu di lamina profunda. Di lamina profunda itu terdapat flexor digitorum profundus muscle. Selanjutnya ada flexor pollicis longus, dan yang terakhir itu ada pronator quadratus muscle. Di itu inervasinya ada di nervus interosseus anterior, cabang N nervus medianus, dan M ulnaris untuk bagian ulnar musculus flexor digitorum profundus. Selanjutnya untuk origonya itu ada di epicondylus medialis os humerus. Selanjutnya untuk penjelasan yang nomor 2 yaitu tentang regio antebrachium di bagian ventral. Di bagian ventralnya itu terlihat ada musculus prenator teres, flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, dan musculus palmaris longus. Selanjutnya ada juga musculus flexor digitorum superficialis atau yang paling luar. Lalu ada musculus flexor pollicis longus dan musculus flexor digitorum profundus atau yang dalam. Lalu ada musculus pronator quadratus. Selanjutnya untuk ada penjelasan untuk regio antebrachium di bagian dorsal atau tampak dorsal, karena tadi kan ventral. Di bagian dorsalnya itu di bagian dorsal itu ada ekstensi manus yang terdapat ada di lamina superficialisnya itu ada musculus brachioradialis muscle, lalu ada musculus extensor carpi radialis longus, habis itu ada extensor carpi radialis brevis, ada extensor digitorum, ada extensor digiti minimi, dan yang terakhir itu ada extensor carpi ulnaris. Selanjutnya sama ada anconeus muscle. Lalu origonya itu di epicondylus lateralis humeri, dan inervasinya itu ada di nervus radialis. Selanjutnya untuk di bagian lamina profundanya itu ada musculus supinator, musculus abductor pollicis longus, musculus extensor pollicis brevis, musculus extensor pollicis longus, dan extensor indicis atau EIP. Lalu itu diinervasi oleh nervus radialis, dan origonya itu epicondylus lateralis os humerus. Selanjutnya untuk regio manus. Regio manusnya itu terdapat muskuli tenar dan hipotenar. Untuk yang muskuli tenarnya itu membentuk peninggian di eminentia tenaris. Yang pertama itu ada musculus ada musculus, dari sini bisa ada musculus abductor pollicis brevis yang inervasinya itu ada di recurrens nervus medianus. Selanjutnya ada musculus flexor pollicis brevis, itu inervasinya ada di recurrens nervus medianus. Selanjutnya ada musculus opponens pollis. Di mana musculus opponens pollis? Ini musculus opponens pollis. Itu inervasinya ada di recurrens nervus medianus, dan yang terakhir itu ada musculus adductor pollicis. Itu
inervasinya ada di profundus nervus ulnaris. Selanjutnya untuk yang hipotenar itu ada membentuk peninggian eminentia di bagian hipotenaris. Lalu itu yang pertama ada musculus palmaris brevis, inervasinya itu ada superficialis nervus ulnaris. Lalu ada musculus abductor digiti minimi, inervasinya ada di profundus nervus ulnaris. Lalu ada flexor digiti minimi brevis, kan ada dua digiti miniminya. Itu dia di inervasi di profundus nervus ulnaris. Yang terakhir itu ada opponens digiti minimi, itu di profundus nervus ulnaris. Selanjutnya untuk muskuli intermedii manus itu ada lumbarikal 1 sampai 2, nervusnya itu medianus. Lalu ada lumbarikal 3 sampai 4 itu nervus ulnaris, diinervasi oleh nervus ulnaris. Lalu ada interosei palmar dari 1 sampai 3 itu nervus ulnaris. Lalu ada interosei dorsal itu nervus ulnaris juga. Selanjutnya ada regio antebrasium di bagian ulna. Atau ini ke soal nomor 2 yaitu jelaskan anatomi pada musculus regio antebrasium beserta kinesiologinya. Oke, kita lanjut ke ini. Yang pertama itu di bagian ulna. Di ulna itu ada bagian epifisis proksimal ulna atau yang bagian atas, ada corpus ulna atau badannya, dan ada epifisis distal ulna di bagian bawahnya. Lalu ini adalah bagian yang dari pertama itu ada ventral, dorsal, dan ini bagian ulnarnya, ulnar view. Selanjutnya kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ini adalah bagian dari epifisis proksimalnya. Itu yang pertama terdapat olecranon. Olecranon itu merupakan suatu tonjolan besar yang akan menempati fossa olecrani humeri saat antebrachium dalam posisi ekstensi. Terus ada processus coronoideus. Proses coronoideus itu tonjolan berbentuk segitiga. Ini akan menempati fossa coronoidea humeri saat antebrachiumnya itu fleksi. Selanjutnya ada incisura trochlearis, incisura radialis, dan ada tuberositas ulna. Selanjutnya itu bagian corpus ulna. Corpus ulna itu terdapat margo dan fasies. Corpusnya itu ada bagian anterior. Bagian anterior itu bagian yang halusnya. Ini kan corpus ulna. Bagian anterior itu bagian yang halusnya. Selanjutnya ada bagian posterior. Lalu ada anterior, posterior, dan ada bagian interocesus atau yang bagian tajamnya. Selanjutnya ada di bagian fasies. Fasies itu ada fasies anterior, fasies posterior, dan fasies medialis. Lalu kita lanjut ke bagian proximal distal atau yang bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini terdapat capitulum ulnae, circumferentia articularis ulnae, incisura ulnaris radii, dan processus styloideus. Pada ujung distal ulna ini terdapat dua peninggian. Di sebelah lateral itu lebih besar dan membulat yang disebut capitulum ulnae atau kepala. Lalu tonjolan ini mempunyai fasies articularis yang disebut dengan circumferentia articularis ulnae yang akan bersendi dengan incisura ulnaris radii. Sedangkan di bagian medialnya menyempit dan lebih menonjol, yaitu disebut processus styloideus ulna. Selanjutnya yang di bagian radialnya. Di radialnya itu os radial itu terdapat epifisis proximal radii, corpus radii, dan epifisis distal radii. Jadi ini bagian proksimal,
Terus ini korpus, ini distalnya. Selanjutnya kita langsung lanjut aja ke bagian epiphysis proximal radii. Jadi epiphysis proximal radii itu terdapat kaput atau kepala, kolum, leher, terus ada fovea capituli radii, circumferentia articularis radii, dan ini sambil aku tulis kali ya. Ini ada fovea juga di sini, fovea capituli radii. Terus circumferentia articularis radii, dan ada kolum ini yang tadi aku udah sebutin juga. Selanjutnya itu di bagian korpus atau badan, kelihatan nggak ini? Oh, di sini aja. Korpus atau badan itu dia terdapat tuberositas radii, itu merupakan tempat insersio dari musculus biceps brachii. Lalu ada 3 margo juga, yaitu anterior, posterior, dan interoseus, dan ada 3 facies, yaitu anterior, posterior, dan lateralis. Selanjutnya kita langsung lanjut ke bagian distal. Di bagian distalnya itu terdapat incisura ulnaris, lalu ada facies articularis carpi, processus styloideus, dan ada tuberculum dorsal. Nah, pada epiphysis distalis lebar dan tebal ini adalah dataran yang menghadap ke ulna atau ke medial. Terdapat suatu lekukan yang disebut dengan incisura ulnaris radii yang akan bersendi dengan circumferentia articularis ulnae yang membentuk articulatio radioulnaris distal. Pada ujung distal terdapat dataran sendi yang berbentuk segitiga yang disebut dengan facies. Articularis carpea ini bersendi dengan ossa carpalia membentuk articulatio radiocarpea. Ujung dari epiphysis distalis meruncing yang disebut dengan processus styloideus radii. Ini ya gambarnya. Lalu yang terakhir itu ada kinesiologi atau pergerakannya. Jadi pergerakannya itu dia akan melakukan fleksi dan ekstensi. Jadi ada untuk bagian radiusnya ini yang lebih medial, terus ulnanya ini yang lebih lateral. Jadi dia akan bicepsnya akan berkontraksi sama tricepsnya itu akan relax. Selanjutnya ada kinesiologi, yaitu pronasi dan supinasi. Jadi nanti radius ulnanya bakalan berotasi radiusnya akan berotasi ke ulna. Kalau ini adalah supinasi, ini adalah pronasi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait laporan nomor 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.